Bab 98, uang habis secepat itu. Hari-hari berlalu dengan cepat ketika merasa bahagia. Dalam sekejap, sudah akhir September lagi. Pembangunan gudang kepiting di Desa Permai sudah mencapai 60%. Total tanah yang disewa adalah 164 hektar. Selama proses pembangunan, Yoshua membawa banyak bibit kepiting sesuai ukuran yang diperintahkan Michael dari Kota Damai. Kualitas air di Kota Samudera jauh lebih baik daripada di Kota Damai. Bibit kepiting ini pasti akan tumbuh sendiri dengan baik apabila berada di bawah pengawasan beberapa teknisi yang diatur oleh Yoshua. Yoshua tidak terlalu mengerti tentang kepiting kering. Selama beberapa waktu ini, Yoshua selalu membantu Michael untuk menyimpan barang. Produk mereka tidak sampai 10.000 kg. Sebaliknya, Yoshua menemukan pemasok lain yang bisa menjual barang hingga 7.500 kg di Kota Samudera. Walaupun tidak sebagus di Kota Damai, tetap bisa membuat perusahaan menghasilkan banyak uang. Gedung perusahaan Wells, PT Phoenix Samudera, setelah merekrut pegawai selama beberapa waktu, jumlah orang di perusahaan mencapai 25 orang. Kantor ini tidak terlihat kosong lagi. Ada banyak dokumen yang mulai menumpuk di atas meja. Semua orang bekerja dengan tertib. Julia sekarang menjadi manajer umum dan kepala keuangan perusahaan. Dia sudah seperti bos besar perusahaan. Selain Michael, tidak ada orang yang mengira kalau bisnis tidak terhormat seperti menjual kembali seafood ini bisa berkembang dengan pesat. Di ruang kantor, Julia duduk di sofa. Perusahaan saat ini sudah mendirikan departemen proyek, departemen keuangan dan departemen personalia. Departemen keuangan dan departemen personalia tidak perlu dibahas lagi. Mengenai departemen proyek, aku berencana akan memperluas pasar seafood lainnya, misalnya seperti pasar yang berada di bawah pemerintah Kota Samudera, Kabupaten Permata, atau kota-kota lain di provinsi lain di TIFS. Selain itu, aku juga berpikir kalau kita bisa bekerja sama dengan para selebgram dan menjual produk secara live streaming. Owen pun merenung sebentar dan berkata, perluasan pasar memang diperlukan. Kita tidak menyangka kalau nilai produksi seafood akan sangat tinggi. Akan tetapi, wilayah laut kita saat ini juga hanya terbatas di Kota Samudera dan Kota Ternate. Sementara seafood dari dermaga Kamboja pasti akan dipasarkan di Kota Samudera. Kalau pasar-pasar di kota lain juga dibuka, pasti akan terjadi kekurangan pasokan. Julia mengibaskan ujung rambutnya, lalu berkata, itu tergantung pada keterampilan bos kita. Kota Samudera tidak hanya mengandalkan dermaga Kamboja saja. Kalau kita bisa mendapatkan pasokan seafood dari semua dermaga, maka tidak perlu mengkhawatirkan masalah pasokan pasar. Kak, kamu sangat hebat. Bastian menatap Michael terus-menerus dan berkata, aku pikir kamu hanyalah seorang akuntan. Aku tidak mengira kalau kamu bisa mengelola perusahaan dengan serapi ini. Aku sangat mengagumimu. Kamu menyukainya sebagai seorang wanita, bukan? Kita sedang membicarakan bisnis. Michael melototi Bastian dan melanjutkan perkataannya, sebenarnya, ide awal menjual kembali seafood ini hanyalah kebetulan saja, seperti yang Owen katakan, aku tidak mengira kalau seafood akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan. Pak Michael, menurutku lebih baik kita kembangkan bisnis ke seafood beku, seafood impor dan seafood kering. Produk seafood lokal akan dilarang selama 4 bulan dari bulan Mei hingga September. Dari mana perusahaan mendapatkan uang untuk membayar gaji karyawan? Selain itu, kita juga bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan cara ini, kata Julia. Perusahaan sudah secara resmi didirikan dan jumlah karyawannya makin banyak. Julia juga selalu memanggil Michael dengan sebutan Pak Michael di kantor. Bukannya tidak mungkin dilakukan, akan tetapi seafood beku dan seafood impor memerlukan gudang penyimpanan. Kamu bisa mencari informasi mengenai gudang terlebih dahulu, kata Michael sambil mengangguk. Julia segera berkata, aku sudah mencari tahu masalah ini sejak lama. Aku juga memiliki daftar semua jenis pasokan seafood. Kita bisa bekerja sama sesuai dengan harga yang mereka laporkan. Michael tiba-tiba tersenyum. Michael selalu menganggap Julia sebagai anak kecil dan memanjakannya. Michael benar-benar tidak menyangka kalau kemampuan berbisnis gadis ini sangat hebat. Aku berpikir untuk menyuruhmu mengelola keuangan perusahaan farmasiku. Sekarang, tampaknya PT Phoenix Samudera tidak bisa kehilanganmu, kata Michael sambil tersenyum kecut. Jangan melakukannya. Bastian segera meraih tangan Michael, lalu berkata, Kak Michael, aku rasa kakak lebih baik bekerja di sini saja. Kalau kamu menyuruhnya bekerja di sana, aku pasti tidak akan bisa sering-sering bertemu dengannya nanti. Owen dan Robin tersenyum tak berdaya ketika melihatnya bertingkah seperti ini. Michael pun menggertakkan giginya dan berharap bisa menghajar orang ini. Masih ada satu hal lagi, Julia berkata dengan canggung, bos, uang di rekening perusahaan kita hampir habis. Semua orang terkejut. Julia berkata lagi, terakhir kali uang kas perusahaan masih tersisa 3,36 triliun rupiah. Akan tetapi, aku mengirimkan uang sejumlah 3,2 triliun ke Pak Johari dan 3 paman lainnya. Bibit kepiting kering juga menghabiskan uang sekitar 140 miliar. Kalau ditambah biaya perusahaan lainnya, uang yang mungkin bisa kita gunakan untuk membeli seafood mungkin hanya 16 miliar saja. Semua orang pun tertawa getir ketika mendengar hal ini.
Prospeknya memang cerah, tetapi uang yang dihabiskan juga cukup menakutkan. Sebenarnya, penjualan kembali seafood selama seminggu sudah memberikan keuntungan sejumlah 400 miliar bagi perusahaan. Akan tetapi, keuntungan dibayarkan ke rekening lain dan laporan jurnal ini hanya mencatat biayanya. Karena itulah, uang yang tersisa di mereka tidak banyak. Di Pak Johari masih ada 10.000 kg kepiting kering. Apabila harganya 10 juta per kilogram, uangnya masih ada 100 miliar. Julia juga melanjutkan, selain itu Pak Johari juga membeli kepiting kering 750.000 kg dengan harga 7,5 triliun. Semua ini dibayar langsung oleh Pak Johari. Selanjutnya pasti akan ada banyak bibit kepiting yang akan dikirim ke Desa Permai dan setiap pengirimannya harus segera diselesaikan. Apabila totalnya adalah 1,00 kg, kalau 120.000 per setengah kilo, maka totalnya adalah 2,4 triliun. Artinya perusahaan kita berutang 10,9 triliun. Setelah selesai berbicara, Julia mengeluarkan laporan jurnal akuntansi dan meletakkannya di atas meja. Semua orang bahkan tidak ingin melihatnya dan merasa pusing untuk sementara waktu. Apa belum membayar pajak? Michael tiba-tiba bertanya. Julia mengangguk, lalu berkata, kita bisa melaporkan pajak setiap bulan, jadi masih ada waktu sekitar setengah bulan lagi. Membayar uang kepada negara itu wajib hukumnya dan tidak boleh sampai lalai. Ini adalah prinsip Michael. Kedepannya, apabila mereka tidak menggunakan uang yang sedikit ini dengan hati-hati, mereka pasti akan rugi. Selain itu, kekuatan yang lebih tinggi juga akan memberikan penekanan pada perusahaan atas jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bagaimana kalau begini? Hitung semua keuntungan itu, lalu hitung kerugiannya dan tambahkan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki setiap individu. Bagaimana? Apa tidak masalah? Kata Michael sambil menatap Robin dan yang lainnya. Robin dan Bastian sudah pasti tidak keberatan. Mereka bukannya tidak memiliki uang. Awalnya Michael menginvestasikan uang sejumlah 20 triliun. Jadi mereka tidak berinvestasi terlalu banyak. Takutnya Owen dan Joshua lah yang berada dalam masalah. Robin juga mengetahui hal ini dan segera berkata, tidak perlu menggunakan uang yang kuberikan dengan terburu-buru. Kita bicarakan saja nanti. Owen melirik Robin, lalu mengangguk. Di antara saudara tidak perlu terlalu banyak omong. Bab 99, Pamer. Jumlah uang yang dilaporkan Julia di laporan jurnal sebenarnya adalah jumlah total dana untuk investasi ini. Apabila masih ada tempat untuk berinvestasi, maka hanya bisa berinvestasi di persediaan nutrisi bibit kepiting. Akan tetapi, itu tidak memakan terlalu banyak biaya. Lagi pula keuntungan seafood juga cukup untuk membuka bisnis ini. Dengan begini, Owen dan Joshua tidak perlu khawatir untuk menambah dana. Setelah keluar dari kantor, Robin pun meregangkan badannya. Kak Michael, mobilnya sudah tiba. Michael tertegun sejenak. Kalau kamu tidak mengatakannya, aku pasti lupa. Brengsek. Itu adalah mobil Rolls-Royce Phantom senilai 24 miliar. Mobil itu hanya ada beberapa saja di kota Samudera dan kamu bilang lupa, ucap Robin sambil mengerucutkan bibirnya. Michael bertanya, ketika aku memesan mobil ini, bukankah aku bilang mobilnya akan sampai dalam beberapa hari? Sekarang sudah hampir setengah bulan loh. Terserah deh, bisa sampai saja sudah bagus. Kita bisa mengambil mobilnya hari ini, kata Robin dengan antusias. Owen dan Bastian pulang ke rumah masing-masing untuk mencari ibu mereka. Robin dan Michael pun naik taksi dan langsung pergi ke dealer mobil Rolls-Royce 4S. Mereka menelepon Linde lebih dulu. Ketika mereka berdua sampai di toko, Linde sudah menunggu di depan pintu. Kak, sapa Linde. Dibandingkan terakhir kali, panggilan kakak ini terdengar lebih tulus. Bagaimana kondisi paman? Tanya Michael sambil berjalan. Saat ini, kondisinya masih stabil. Dia lagi menerima pengobatan di ibu kota. Sekarang hanya butuh donor jantung. Linde mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata, aku harus berterima kasih pada kakak karena telah membantuku. Kalau tidak, sudahlah, nggak perlu dibahas lagi. Michael menyela perkataan Linde dan berkata, kalau kamu memang menghargaiku, lain kali kamu harus mengatakan hal-hal yang baik mengenaiku di depan Stephen. Bocah itu memang pemarah. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Linde tersenyum dengan tak berdaya. Linde tentu saja mengetahui sifat pacarnya. Kak, Tuan Robin, mobil kalian sudah sampai, tapi, apa kalian akan mengendarai mobil itu sendiri ke rumah? Tanya Linda. Apa maksudnya? Tanya Robin dengan ragu-ragu. Linde berkata tanpa sadar, bukankah mobil seperti ini biasanya memiliki sopir? Robin tiba-tiba tersadar dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mengerti hal ini, kan? Mobil baru ini baru saja tiba. Kalau sopir mengendarai mobil ini, bukankah itu sama saja untuk membeli mobil untuk orang lain? Linde terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia pun merasa kalau itu masuk akal juga. Di ruang penyerahan mobil, sebuah Phantom dan sebuah Cullinan diparkir dengan rapi di sana, sekeliling penuh dengan balon. Beberapa anggota staf memegang bunga dan sampahnya untuk acara pengiriman. Setelah mereka berdua bekerja sama untuk melakukan hal ini, akhirnya mereka pun langsung pergi ke dealer mobil. Mereka berkeliling di sana sampai jam 3 sore dan cukup mendapatkan pelayanan. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah.
Tidak masalah kalau mereka orang kaya baru atau mereka hanya menghambur-hamburkan uang. Singkatnya kalimat ini masih berarti orang hanya hidup satu kali. Setelah memiliki banyak uang, rumah, makanan dan minuman tidak bisa dilihat orang lain. Kalau membeli mobil bagus, jadinya bisa pamer, kan? Saat ini mereka berdua adalah orang penting. Mengenai pelat nomor, Robin mengatakan kalau dia akan mengurusnya tanpa bantuan dealer mobil. Pukul 4,3 sore hari, semua orang pun melirik Rolls-Royce Phantom baru yang terparkir di Telway Internasional. Kali ini, Michael tidak naik ke atas, dia hanya duduk di dalam mobil, sambil menyalakan lagu dengan speaker yang terhubung dengan Bluetooth. Dia benar-benar merasa sangat nyaman. Pukul 5 lebih, Charlotte keluar dari perusahaan tepat waktu. Gloria bertindak cerdas dan nakal. Dia melompat-lompat dengan antusias di samping Charlotte bagaikan tupai kecil yang bahagia. Wow! Pada saat itu, Gloria membelalakan matanya. Gloria menunjuk ke Phantom yang berada cukup jauh dan berkata dengan antusias, "Kak Charlotte, apa kamu tahu mobil itu? Aku dengar mobil mewah itu harganya miliaran." Tidak hanya Gloria, tapi semua karyawan pria dan wanita pun menatap mobil Phantom itu. "Harganya 24 miliar. Jawab Charlotte sambil tertawa. "Kok kamu bisa tahu, Kak Charlotte? Apa kamu menyukai mobil?" Tanya Gloria dengan ragu. Charlotte menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah Phantom itu. Gloria pun terkejut ketika melihat Michael sedang berbaring di kursi pengemudi. Pantas saja Kak Charlotte mengetahui harga mobil ini. "Kak Charlotte, apa mobil ini? Adalah milik kalian?" kata Gloria dengan terkejut. "Bukan milik kita, tapi milik dia," jawab Charlotte sambil menunjuk ke arah Michael. Michael hampir tertidur ketika mendengarkan musik di dalam mobil. Pada saat ini, Michael segera turun mobil, lalu memberi isyarat dan berkata, "Dua nona cantik, apa kalian mau naik dan mencobanya?" Charlotte menatap Michael dengan tatapan memuji, lalu duduk di kursi yang ada di samping sopir. Gloria naik ke mobil dan berkata dengan terkejut, "Apa boleh? Apa aku boleh ikut naik? Aku nggak akan mengotori mobilmu, kan? Mobil ini dibeli untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Kalau kotor, tinggal dicuci." "Kamu tenang saja," ujar Michael dengan nada datar. "Hei, kalau gitu aku nggak akan sungkan." Gloria pun langsung naik dan duduk di kursi belakang. Dia menyentuh jok mobil dengan tangan kecilnya dengan terkejut. "Apa mobil ini harganya lebih dari 20 miliar? Terlalu mewah. Ya ampun, apa semuanya dilapisi kulit asli? Itu langit bintang yang legendaris itu. Aku sangat iri padamu, Kak Charlotte. Kapan aku bisa punya mobil kayak gini? Kalian lihatlah, di sini masih bisa bergerak." Ketika mendengar suara Gloria dari kursi belakang, Michael pun tersenyum bangga. Ini membuat Charlotte tertawa. "Sebenarnya, aku juga ingin membelikan satu mobil seperti ini untuk Kak Charlotte supaya kalian berdua bisa pulang kerja bersama di masa yang akan datang. Tapi, Kak Charlotte tidak menginginkannya. Menurutmu aku harus bagaimana?" kata Michael dengan pura-pura tak berdaya. "Kak Charlotte, apa kamu ini bodoh?" Gloria pun segera berkata, "Kamu bahkan tidak menginginkan mobil sebagus ini, apa kamu ingin pesawat terbang? Aku harap pacarku bisa membelikanku mobil seperti ini. Aku benar-benar rela, tetapi, sayangnya, aku tidak punya pacar." Michael pun terdiam. "Gadis kecil sepertimu tahu apa? Aku adalah wanita lajang yang sombong. Aku tidak peduli dengan apapun yang diberikan Michael padaku," kata Charlotte. Kata-kata ini membuat Michael sangat marah hingga dia mengulurkan tangannya untuk menepuk Charlotte. "Apa kalian bisa berhenti pamer kemesraan di depanku yang jomblo ini?" Gloria berkata, "Tetapi, Kak Charlotte, kamu memang harus membeli mobil. Aku rasa, MG Mulan juga cukup bagus. Mobil itu cukup kecil dan indah. Cocok untuk wanita sepertimu." Charlotte mengangguk dan berkata, "Ya, aku pernah melihat mobil itu di pameran mobil dan memang sangat bagus." "Bagus apanya?" Michael memutar bola matanya dan berkata, "Di masa yang akan datang, kamu akan menjadi nyonya bos PT Phoenix Farmasi. Jadi kamu harus mengendarai mobil seharga puluhan miliar. Oke, orang-orang yang jabatannya di bawahmu saja mengendarai mobil yang jauh lebih bagus darimu. Ini disebut mendukung produksi dalam negeri, tahu? Ditambah lagi, walaupun aku sudah memiliki SIM, aku belum pernah mengendarai mobil. Aku tidak berani mengendarai mobil yang terlalu besar," kata Charlotte. "Kakak ipar, kalau kamu ingin membelikan mobil untuk Kak Charlotte, bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat sekarang? Aku punya teman sekelas yang bekerja di dealer mobil. Cepat belikan, supaya aku bisa menumpang," desak Gloria. Michael juga tahu betul kalau Gloria mendesaknya bukan karena ingin menumpang, tapi untuk memaksa Charlotte. Charlotte adalah orang yang keras kepala. Apabila Gloria tidak mengatakan itu, Charlotte tidak akan membiarkan Michael membelikannya mobil. Gloria berpikir kalau Charlotte dan Michael sudah berdamai dan Michael sudah kaya raya. Lalu mengapa Charlotte bersikeras membiarkan dirinya mengalami kesulitan yang tidak perlu? "Baiklah, ayo kita ke dealer mobil untuk melihat-lihat." Tanpa menunggu Charlotte membantah, Michael langsung bergegas ke dealer mobil.